Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11 S23044 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kode pemrograman yaitu bahasa C, di mana kode ini adalah kode program sederhana dalam bahasa pemrograman untuk permainan tebak angka. Tujuan dari program ini adalah meminta pengguna untuk menebak angka antara 1 dan 100 dan kemudian memberikan umpan balik apakah tebakan pengguna terlalu besar, terlalu kecil, atau tepat. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang include stdio.h, di mana ini adalah prosesor direktif dalam bahasa pemrograman C yang memberitahu compiler untuk menyertakan file header standar stdio.h ke dalam program. Nah, file header stdio.h adalah bagian dari standar library C atau si standar library dan menyediakan fungsi-fungsi standar untuk input dan output seperti printf dan scanf serta beberapa makro tipe data dan fungsi lain yang berguna untuk operasi input-input dalam program. Nah, dan eh, dengan menyertakan include stdh ini, program ini bisa menggunakan fungsi-fungsi standar tersebut tanpa perlu mendefinisikannya secara manual. Nah, lanjut. Ini adalah integer main. Integer main secara lengkap menandakan bahwa main ini adalah sebuah fungsi tanpa parameter yang mengembalikan nilai ini, integer, setelah menyelesaikan eksekusi program ini, gitu. Nah, lanjut ke ini, integer target. Integer target sama dengan 51 itu mendeklarasikan sebuah variabel target dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan angka yang harus ditebak dalam permainan tebak angka. Angka 51 ini ditetapkan sebagai nilai awal untuk variabel target. Nah, lanjut ke integer myGuess, total guess sama dengan 0. Nah, baris ini mendeklarasikan dua variabel yang bertipe integer. Variabel myGuess ini digunakan untuk menyimpan tebakan pengguna, sedangkan total guess ini digunakan untuk menyimpan total jumlah tebakan yang dilakukan oleh pengguna. Pada baris, variabel total guess ini diinisialisasikan dengan nilai 0. Lanjut, ini printf silakan tebak angka antara 1 sampai 100 ini, artinya baris kode ini bertugas untuk mencetak pesan instruksi. Printf itu bertugas untuk mencetak pesan instruksi kepada pengguna, meminta mereka meminta kita untuk menebak angka 1 sampai 100 begitu. Lanjut ke ini. Baris scan f %d dan myQuest ini artinya adalah bagian dari struktur perulangan the while dalam bahasa program C. Ini adalah bagian dari program yang memungkinkan pengguna untuk masukkan tebakan mereka dan menghitung total tebakan yang telah dilakukan. Nah, ini artinya uh, untuk struktur perulangan the while dalam bahasa C. Ini berarti blok kode dalam kurung terawal ini akan dieksekusi setidaknya satu kali dan kemudian kondisi di dalam tanda kurung akan dievaluasi. Nah, lanjut ke scan f, %d, dan myGuess ini adalah fungsi dalam bahasa C yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Dalam hal ini pengguna diminta untuk memasukkan tebakan mereka. Misalnya kita memberikan angka-angka tebakan kita gitu. Nah, dan ini akan menyimpan dalam variabel myGuess dengan menggunakan spesifikasi format %d untuk membaca input sebagai bilangan bulat. Gitu. Kalau myGuess ini operator yang digunakan untuk mendapatkan alamat dari variabel myGuess. Nah, kalau total guess ini adalah operator untuk penambahan yang digunakan untuk meningkatkan nilai dari variabel total guess. Lanjut, jadi ini memberikan pengguna kesempatan untuk masukkan tebakan, gitulah artinya kalau yang ini. Lanjut ke uh, ini, if myGuess lebih kecil dari target. Nah, kita udah tahu kan kalau myGuess itu tadi tebakan kita. Jadi, jika tebakan kita lebih kecil dari target, itu program ini akan ngeprint angka lebih besar gitu. Nah, dan jika myGuess lebih besar dari target, itu akan ngeprint atau mencetak angka lebih kecil. Nah, yang lainnya itu
Dan hasilnya tuh akan jika tebakan kita itu benar, itu akan mencetak hore kamu berhasil menebak angka dengan benar. Dan eh itu ini baris yang ini bertujuan untuk menjaga agar permainan berlanjut hingga pengguna menebak angka yang tepat seperti itu. While my guess sama sama dengan target gitu. Jadi ini untuk menjaga agar permainan berlanjut hingga pengguna menebak angka yang tepat gitu. Dan setelah itu tepat, ini akan ngeprint jumlah tebakan kamu seberapa banyak kamu menebak angka gitu. Total guess. Nah, return 0 ini artinya mengembalikan nilai 0 supaya tidak loop gitu. Lanjut ke tantangan kedua. Program ini adalah program yang sederhana dalam bahasa C yang menghasilkan pola output berdasarkan rentang angka yang dimasukkan oleh pengguna. Tujuan dari program ini adalah untuk mencetak serangkaian angka sesuai dengan aturan tertentu yang tergantung pada faktor-faktor pembagi tertentu dari angka tersebut. Nah, aku udah jelaskan tentang include stdio.h itu. Nah, kita lanjut langsung ke ini aja, integer start end. Nah, artinya itu kita memberikan berbentuk integer yang dimulai dan ada akhirnya. Nah, scanf ini dimana kita memberikan fungsi untuk bahasa C yang digunakan untuk membaca input dari pengguna atau sumber lainnya, seperti berkas. Fungsi ini mengambil argumen format string yang menentukan tipe data dari nilai yang diharapkan untuk dibaca. Dan %d ini adalah format specifier yang menunjukkan bahwa nilai yang akan dibaca adalah bilangan bulat atau integer. eh, ini digunakan untuk membaca nilai integer dari input gitu. Nah, dan start ini adalah operator yang menggunakan alamat dari variabel start, sehingga delay dimaksudkan oleh pengguna dapat disimpan di lokasi memori yang sesuai. Dalam konteks scanf, variabel-variabel tersebut diberikan dengan menggunakan operator alamat, dan karena scanf memerlukan alamat variabel untuk menyimpan nilai yang dibaca. Sama juga dengan ini, yang dan n ini, itu sama juga fungsinya ke start, itu disimpan ke lokasi memori, seperti itu. Lanjut ke ini, for integer i sama dengan start, i lebih kecil atau sama dengan n, I plus plus. Nah, artinya itu merupakan inisialisasi dan pengaturan loop, pengulangan atau iteration loop dalam bahasa C yang digunakan untuk mengulangi serangkaian pernyataan di dalamnya berdasarkan kondisi tertentu. Nah, artinya ini, for ini adalah kata kunci dalam bahasa C yang menandakan dimulainya sebuah loop pengulangan. Nah, integer i sama dengan start ini dan i lebih kecil sama dengan n diikuti dengan i plus plus, ini adalah bagian header dari loop for yang terdiri dari 3 bagian terpisah oleh titik koma. Seperti itu. Ini titik koma yang ini. Lanjut ke if ini, seperti yang diketahui di modul itu kita disuruh untuk menghasilkan nih sebuah seandainya kita ngenebak nih, hasilnya itu jika I modulo 3 itu sama dengan 0, maka hasilnya itu ABC gitu. Nah, ngeprint hasil yang kita buat gitu, angka-angka yang integer yang kita masukkan. Nah, jika ini artinya I modulo 3 sama dengan 0, dan I modulo 5 sama dengan 0, dan I modulo 7 sama dengan 0, dan I modulo 2 sama dengan 0, itu hasilnya akan ngeprint atau ngecetak ABC. Nah, artinya itu modulo itu kan kita tahu hasil bagi. Nah, berarti kita tahu ini kelipatan. Kalau angka kelipatan 3 itu, dan kelipatan 5 dan kelipatan 7 dan kelipatan 2 itu menghasilkan ABC. Artinya setiap angka yang merupakan kelipatan 3, kelipatan 5, dan kelipatan 7, dan kelipatan 2 akan menghasilkan ABC. Dan yang lainnya, fungsi lainnya itu, bukan fungsi sih, eh, kode yang lainnya itu, jika eh, kelipatan 3 dan kelipatan 5 dan kelipatan 7 itu akan ngeprint CBA. Nah, lain lagi, dengan kelipatan 3 dan kelipatan 5 itu akan ngeprint IU gitu. Dan lain lagi, kalau angka itu kelipatan 3 dan kelipatan 7 itu akan menghasilkan IE. Dan jika angka itu adalah kelipatan 3 akan
mencetak angka mencetak char I, dan jika itu kelipatan 7, itu akan mencetak E. Dan jika itu kelipatan 5, itu akan mencetak U. Dan yang lainnya itu angka-angka yang kita cetak itu bakal di print gitu. Di print, misalnya ada angka yang tidak sesuai dengan ini semua, itu akan angka itu sendiri di print. Nah, sebelumnya kita akan nge-compile tantangan satu dulu. Nah, kita buka terminal. Hmm, kita masukkan GCC satu tantangan 1.c. Nah, ini akan menghasilkan 1.exe. Nah, kalau udah bisa, kita lihat adakah 1.exe. Itu tidak bakal kelihatan sih karena ada setting stones-nya. Nah, lanjut kita masukkan angka ini. Eh, bukan ini. Angka 1 ini kita tebak angka 1 sampai 100 gitu. Misalnya kita tebak 23. Nah, angka lebih besar itu akan menunjukkan angka yang lebih besar. Kita tebak semisalnya angka lebih besar 65. Hmm. Angka lebih kecil lagi eh 1. Angka lebih besar lagi, kita tebak lagi apa sih angka yang lebih besar dari 1 itu 6. Nah, angka lebih besar lagi 10. Nah, itu akan menghasilkan kita menebak angka apa sih sebenarnya? Coba kita 51. Ah, ini kan kita mintanya angka, di sini kan kita mintanya angka 51 targetnya. Nah, jadi itu akan ngeprint, hore, kamu berhasil menebak angka dengan benar, jumlah tebakan kamu sebanyak 6. Seperti itu. Lanjut ke tantangan 2. Sama aja cara mencompile-nya, hanya kita ganti dari nama ini. ICC, tar, 1 tantangan 2. Tuh, tik C. Lanjut ke ini. eh Misalnya kita buat angka dari kode ini kan diartikan untuk berapa angka nih gitu. Apa sih artinya, maksudnya kayak rentang satu angka ke angka yang lain. Misalnya kita buat deh 10 sampai 20, itu akan menghasilkan ini. Nah, kalau 11 kan itu kita lihat U itu apa ya, U itu kan eh, kalau 10 kan itu kelipatan 5 ya. Nah, kalau 11 itu nggak kelipatan dari ini. Lanjut ke itu I itu kan 12. 12 itu kelipatan 3. Dan 13 itu nggak punya kelipatan gitu. Jadi kayak kita tahu angka angka yang nggak punya kelipatan gitu lah. Nah, ini akan ngeprint hasilnya seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata-kata dan kekurangan kata-kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.